Anda tarik garis lurus ke arah Baki, miring sedikit ke kanan arah Awali. Itulah tempat Nabi suka mengajak sore-sore dua cucunya Al Hasan dan Al Husain untuk jalan-jalan mencari susu di sore hari. Napaktilah sepeninggal Nabi dalam masa fitnah kubra, beliau berjalan dengan putranya dicaci maki di perjalanan. Kamu begini, dicaci maki habis. Bukan satu huruf, bukan satu kalimat, satu buku dikumpulkan. Karena itu kalimatnya menggunakan wasari'u. Ada orang matanya tak sengaja dia lihat ke dalam handphone, tiba-tiba muncul gambar yang tidak bagus untuk dipandang. Padahal Anda memalingkan saja imannya sudah bagus, pertanda ada iman dalam jiwanya. Gambar tak bagus, lewat. Iman ada. Tapi ada orang yang imannya begitu kuat, saat dipalingkan istighfar keluar dari lisannya. Astagfirullahaladzim. Itu mantap. Yang bahaya memang istighfar tapi mata tak berpaling. Astagfirullah. Ustaz. Astagfirullah. Salah ini. Salah tapi tetap dilihat. Ini yang sering terjadi nih. Lewat jalan ada videotron, aurat dibuka. Astagfirullah. Istighfar kok tidak noleh. Kesempatan pertama. Mata. Berapa kali mata ini berbuat maksiat? Jadi kita koreksi sampai malam ini, kalau iman kita benar, barangkali itu yang tidak membuat diri kita jauh dari kebahagiaan. Barangkali itu yang membuat diri kita itu jadi jauh dari rahmat Allah. Barangkali itu yang membuat diri kita itu, mohon maaf, belum siap bekal kita untuk ke surga. Allah sudah berikan setengah kunci surga, kenapa tidak gunakan dengan kebaikan? Kenapa kita tidak manfaatkan untuk menggunakan kunci itu menata hidup kita dengan baik? Siapa yang ingin ke surga boleh angkat tangan. Masya Allah. Boleh turunkan lagi. Yang surganya Firdaus boleh angkat tangan. Masya Allah. Yang ingin dengan Rasulullah SAW di surga boleh angkat tangan. Masya Allah. Silahkan turunkan. Yang tak punya dosa boleh angkat tangan. Yang dosanya kecil boleh angkat tangan. Yang agak banyak boleh angkat tangan. Saking banyaknya tak bisa angkat tangan. Tapi kan ini aneh teman-teman. Dosa banyak, ingin ke surga, Firdaus lagi. Jadi kita itu memang sadar ada bekal yang belum kita kumpulkan. Pertanyaannya status iman kita sampai malam ini ada di mana? Itu baru mata. Mata turun ke lisan. Sebelum lisan disebutkan fungsinya, disebutkan juga kalimat imannya. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yaskhar qaumin qaum. Ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yaghtab ba'dukum ba'da. Sebelum disebutkan fungsi lisannya untuk berbicara, maka turun kalimat imannya dulu. Kata Allah, hei orang-orang yang telah beriman, kalau imannya sudah masuk ke dalam jiwamu, sudah tertanam dalam kalbumu, maka iman itu akan membimbing lisanmu untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela dalam lisan. Jangan saling mencela. Aikipi, beda kunut saling mencela. Satu kunut, yang satu nggak kunut, sibuk saling mencela. Akhirnya masjidnya kosong. Yang salah itu kan yang nggak sholat subuh. Beda bismillah, satu jahar satu sir. Yang satu kencang, yang satu silent. Ribut, ada yang saling mencela. Yang sepakat itu kan yang kalau nggak sholat itu yang salah. 70 hadis tentang bismillah, 4 cara bacanya. Bisa disirkan, bisa dijaharkan, bisa tidak dibaca sama sekali, bisa rakaat pertama dibaca jahar, selanjutnya tidak. Ada 70 hadis Nabi mencontohkan. Kenapa kemudian kita sibuk saling mencela satu dengan yang lainnya? Saya pernah tugas di Saudi, ditugaskan pemerintah kita jadi pemandu haji, petugas tahun 2010. Tiba-tiba masuk Isya, imamnya saya masih ingat Syekh Syudes waktu itu. Begitu kemudian beliau mengatakan istau, siap semua. Mulai takbir Allahu Akbar, nggak ada masalah. Begitu mulai Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Samping saya langsung komentarnya, iki imamnya Muhammadiyah ya. Masya Allah. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram, pimpinannya Syekh Syudes. Ada bayangkan. Jadi kalau
iman melekat pada jiwa kita, bertanya bagus, belajar istimewa, tapi mencela tidak. Makanya saya sering katakan, kalau ada orang belajar Al-Quran, belajar sunnah, pulang dari pengajian rajin mencela, patut ditanya Al-Quran mana yang Anda pelajari, sunnah mana yang Anda pelajari. Karena mustahil, kalau iman sudah sampai ke jiwa kita, maka iman akan membimbing ilmu dengan adab dan kemuliaan. La yaghtab ba'dukum ba'da. Sebelum kalimat ini muncul, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang punya iman, imanmu tidak akan dipakai untuk menggosipkan orang lain, menggibahkan orang lain. Ini kan aneh, katanya beriman, katanya mukmin, katanya mukminah, bukan hanya mendengarkan gosip, tapi membuat acara tentang gosip dan dinikmati. Saya tidak, Ustaz. Bagus. Tidak seperti akhi itu tuh. Kalau tiap hari gosipnya luar biasa. Itu namanya ghibah. Ustaz, itu kan di Al-Quran. Bagaimana dengan Nabi? Kencang, ketat. Iman disebutkan pertama kali. Qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, siapa yang merasa beriman pada Allah dan merasa akan dihisab di hari kiamat, maka lisannya hanya akan digunakan berkata yang baik-baik saja. Kalau ia tak mampu, diam. Jadi kalau iman ini hadir dalam jiwa kita, begitu akan berkata kalimat baik yang dicari. Mustahil akan menemukan kalimat yang kotor karena iman hadir dalam jiwanya. Dan iman itu mustahil akan mengarahkan pada keburukan, mustahil. Pasti baik. Antum kenal Al-Hasan cucunya Nabi? Kenal, bagus. Cuman di Surabaya ada yang kenal dengan Al-Hasan cucu Nabi di Al-Irsyad. Tapi masih agak lumayan. Saya tadi pagi di Bandung, di Sabuga, dari jam 10:30 sampai jam 11:30, hampir jam 12. Ada yang kenal Fir'aun. Ibu kenal Fir'aun? Kenal, katanya. Di sini Al-Hasan. Taib. Al-Hasan itu diantara yang akhlaknya mulia. Banyak menyebutkan mirip-mirip dengan Rasulullah SAW. Akhlaknya, kecintaannya pada Al-Quran, bahkan di wajahnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulullah SAW. Punya anak diberi nama dengan nama datuknya Muhammad. Dalam masa fitnah jalan-jalan, napaktilah saat beliau diasuh oleh Rasulullah SAW ke Al-Awali. Dikala Anda di Madinah, kemudian Anda masuk dari Babus Salam, keluar kemudian di Baqi. Begitu keluar di pintu Baqi itu melewati makam Nabi SAW. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Keluar dari situ, Anda akan temukan Babu Jibril. Di depannya dulu semuanya adalah pintu itu langsung berhadapan dengan rumahnya istri Nabi SAW. Jadi begitu Anda keluar dari pintu itu, di depan situ 5 meter itu pintu itu mengarahkan pada rumahnya istri Nabi SAW. Anda tarik garis lurus ke arah Baqi, miring sedikit ke kanan arah Awali. Itulah tempat Nabi suka mengajak sore-sore dua cucunya Al-Hasan dan Al-Husain untuk jalan-jalan mencari susu di sore hari. Napaktilah sepeninggal Nabi dalam masa fitnah kubra, beliau berjalan dengan putranya dicaci maki di perjalanan. Kamu begini, caci maki habis. Bukan satu huruf, bukan satu kalimat, satu buku dikumpulkan. Beliau menyimak dengan tenang. Fantalaqa, maka orang itu pergi. Faqala ibnuhu, maka anaknya Muhammad berkata pada bapaknya, ya abati lima lam tarud. Ada abi, ada buya, ada abati, beda. Abi panggilan hormat, hormat kita kepada orang tua. Buya panggilan sayang, sayang kita kepada ayah kita, atau sayang kepada sosok tertentu, walaupun dia bukan ayah kita, tapi kita menyayanginya karena keistimewaan yang melekat pada dirinya. Bisa ilmu, bisa akhlak. Buya Hamka bukan ayah kita, tapi keilmuan dan akhlaknya kita menyayanginya. Kalau Anda gabungkan buya dengan abi, maka kalimatnya berubah menjadi abati. Dalam Al-Quran kalimat ini sering disebutkan. Ismail kepada Ibrahim, ya abati. Quran surah 37 ayat 102 sampai 109. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata anaknya kepada bapaknya, ya abati lima lam tarud. Pak, kenapa bapak nggak balas? Kenapa bapak nggak klarifikasi? Saya tidak seperti yang kamu kira.
Kamu pun tidak sebaik yang kamu ucapkan. Kenapa Bapak nggak balas? Perhatikan apa yang dijawab oleh Al-Hasan. Allahu Akbar. Wa ana la adri kaifa arud. Ya abati lima lam tarud, Pak. Demi hormat dan sayang Nanda pada Bapak, kenapa nggak dibalas? Kenapa nggak diklarifikasi? Kata Al-Hasan, wala adri kaifa arud. Bapak tuh nggak tahu bagaimana cara balasnya. Dicari-cari ke dalam jiwanya, kalimat apa yang pantas diucapkan, nggak ketemu, Pak. Bu. Dicari hanya untuk mengatakan saya tidak seperti yang kamu katakan. Takut menyakiti orang itu. Hanya untuk mengatakan kamu pun tidak lebih baik daripada yang kamu katakan. Takut salah ucap. Bapak nggak tahu bagaimana cara balasnya. Cucu Nabi SAW, pemuda penghulu ahli surga. Surga ada jaminannya. Dijaga dalam kebaikan dengan Qur'annya. Akhlaknya mulia seperti datuknya. Ketika dicaci maki bahkan dengan satu buku pun beliau tak sanggup membalas karena tidak menemukan kosakata dalam jiwanya. Anda siapa? Cucu Nabi bukan. Sahabat Nabi bukan, tetangga Nabi bukan. Surga belum ada jaminan. Orang baru sekedar menyampaikan pendapatnya pada kita dengan satu huruf pun Anda lantas membalasnya dengan satu buku kepadanya. Dan Anda mengharapkan surga Firdaus. Iman yang sampai ke dalam lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Cuman dua pilihannya, berkata yang baik atau diam.